Halo Vexterian, saya Riana Asep Lesmana, Wakil Ketua ULP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. ULP adalah unit layanan psikologi yang berada di bawah naungan Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. ULP sudah dirintis sejak tahun 2006, sejak prodi psikologi berubah menjadi Fakultas Psikologi. Pada saat itu awalnya bernama BPP atau Biro Pelayanan Psikologi. Lalu pada tahun 2015 namanya berubah menjadi LPPM atau Layanan Psikologi dan Pengabdian Masyarakat. Nah, barulah pada tahun 2018 namanya berganti menjadi ULP atau Unit Layanan Psikologi sampai sekarang. Sebagai salah satu unit layanan yang bergerak di bidang jasa layanan psikologi, ULP berupaya memberikan layanan secara komprehensif dan beragam untuk berbagai bidang dan keperluan yang meliputi bidang klinik dan non-klinik. Yang bidang klinik itu seperti terapi, kemudian konseling, kemudian ada juga mendeteksi dini tumbuh kembang anak, atau deteksi anak berkebutuhan khusus. Adapun yang non-klinik itu mencakup seperti psikotes atau asesmen, kemudian pelatihan, workshop seperti itu ya, dan juga uji kompetensi. Adapun yang menjadi pengguna jasa ULP itu beragam, tapi secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah dari pihak internal, yaitu seluruh sivitas akademik UIN Sunan Gunung Jati Bandung seperti mahasiswa, tenaga pengajar atau tenaga kependidikan lainnya. Kemudian juga dari pihak eksternal yaitu masyarakat umum. Di dalam memberikan layanannya, asesmen merupakan bagian yang tidak terpisahkan di ULP ini. Asesmen itu bisa dilakukan seperti membantu para pengguna jasa kami untuk melakukan tes karyawan, misalkan seleksi atau seleksi penerimaan siswa baru, atau ada yang ingin mengetahui tingkat kecerdasan IQ, kemudian juga minat bakat ataupun jurusan gitu ya. Bahkan mengidentifikasi secara lebih jelas permasalahan yang dialami oleh klien kami, seperti itu. Nah, asesmen ini prosesnya bisa dilakukan secara individual atau perorangan, juga secara klasikal atau kelompok, karena kami juga melayani asesmen untuk lembaga, instansi atau komunitas tertentu, seperti itu. Nah, jadi kalau sebelumnya proses asesmen atau psikotes itu kan dilakukan secara offline ya, dan itu kami menghadapi tantangan yang cukup banyak gitu ya. Misalkan adanya keterbatasan waktu, kemudian efisiensi dari segi pengolahan data, juga tempat gitu. Nah, dengan adanya alat tes yang bisa diterapkan secara online tapi terstandar dan telah teruji secara psikometri, validitas dan reliabilitasnya, ini kami sangat merasakan perubahan yang signifikan gitu. Jadi alat tes ini tuh yang terbaru dari Vexter itu bisa meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi hasil juga. Kemudian bisa memberikan kemudahan akses bagi para pengguna jasa kami gitu ya. Kemudian dari sisi proses juga lebih fleksibel, memungkinkan kami untuk melayani peserta dari berbagai lokasi tanpa harus terkendala oleh jarak. Ya, awalnya pihak Vexter itu menawarkan kerjasama kepada pihak Fakultas Psikologi, dan itu diterima oleh salah satu pimpinan kami, Bapak Wadek 3 pada saat itu, tentang kerjasama untuk proses asesmen psikologi ya, atau psikotes. Kebetulan memang pada saat itu kami membutuhkan mitra yang bisa memenuhi kebutuhan kami, yang mana proses psikotesnya itu dilaksanakan dengan efisien, kemudian fleksibel gitu, tapi hasilnya akurat. Nah, Vexter itu memenuhi kebutuhan kami tersebut gitu. Kembali lagi bahwa ULP tadi core bisnisnya salah satunya adalah pada bidang asesmen. Vexter itu punya keunggulan di mana
alat ukurnya itu kan terbaru ya atau up to date gitu, kemudian menggunakan basis teknologi. Maka dengan kerjasama yang terjalin ini, kami berharap proses asesmen di ULP khususnya untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa layanan kami itu bisa terpenuhi dengan baik gitu. Nah, beranjak dari kebutuhan terkait proses asesmen tadi yang menggunakan alat ukur terbaru, kemudian berbasis digital, kemudian kami menjalin kerjasama. Yang pertama kali diawali adalah dengan mengundang pihak Vexter untuk menjadi dosen tamu pada mata kuliah, salah satu mata kuliah kami yaitu tes kognitif gitu ya, sehingga siswa maupun sivitas akademik mulai mengenal adanya alat tes baru ini. Nah, setelah itu kemudian kami juga merencanakan kerjasama untuk melakukan proses seleksi pada masa penerimaan mahasiswa baru gitu di tingkat universitas, tapi khusus untuk mahasiswa psikologi yang masuk melalui jalur mandiri. Hanya saja ada beberapa syarat dan ketentuan yang memang harus kami siapkan lebih matang, lebih lengkap, sehingga untuk proses ini kami tunda sementara, tapi kami lanjut dengan kerjasama berupa pemetaan profil atau minat bakat di internal fakultas, dan kami itu lakukan untuk psikotes atau asesmennya pada mahasiswa angkatan 2023 gitu. Nah, di dalam prosesnya alhamdulillah sudah dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu daring dan luring ya, atau hybrid. Untuk produknya atau alat ukur yang kami gunakan untuk yang luring itu adalah FCAT gitu. Kemudian untuk yang luringnya atau online-nya itu FIS dan EII, seperti itu. Dilaksanakan selama 2 hari. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan psikotes dilakukan, pihak Vexter dengan kami juga menjalin kerjasama melakukan pelatihan kepada para tester yang sudah kami tunjuk di ULP ini untuk melakukan proses tes yang dilakukan secara daring tadi ya, yang FCAT gitu. Dan setelah psikotes dilakukan, kami juga bekerja sama dengan Vexter melakukan pelatihan mengenai interpretasi hasil tesnya kepada para psikolog yang akan memeriksa dan mengolah, kemudian membuat laporan hasil tes yang sudah dilakukan. Kami juga berharap bahwa kerjasama ini ke depan akan terus berlanjut karena kami ingin juga Vexter bisa memfasilitasi atau bekerja sama dengan kami dalam hal pembuatan alat-alat ukur terbaru gitu ya, yang berbasis teknologi yang reliabilitas dan validitasnya terstandarisasi dan teruji dengan baik, seperti itu. Kami sangat merasa puas dan berterima kasih sekali atas kerjasama yang sudah terjalin. Responsivitas yang ditunjukkan gitu dalam proses kerjasama kami, mulai dari tadi ya, tahap penyelenggaraan, kemudian proses pelaksanaan tesnya, hingga penyajian data, itu benar-benar membantu kami gitu dalam memberikan layanan yang terbaik, seperti itu. Ditambah lagi tadi ada pelatihan yang diberikan kepada para tester dan psikolog kami, itu juga menjadi nilai tambah ya, yang luar biasa gitu ya. Materi pelatihan yang diberikan baik secara teknis gitu ya, maupun interpretasi hasilnya, itu membantu kami meningkatkan kompetensi SDM kami gitu dalam menjalankan asesmen secara profesional dan juga bertanggung jawab. Yang pertama, bahwa sekarang perkembangan zaman terus berubah dinamis gitu ya. Jadi tentu kita sebagai asesor dan psikolog harus terbuka dengan perubahan dan siap mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai asesor, tentu peningkatan kompetensi maupun kemampuan profesional itu sangat perlu, dan tidak hanya merasa cukup puas dengan apa yang sudah dipelajari dan dikuasai saat ini gitu. Karena adanya alat tes terbaru, kemudian berbasis teknologi,
itu menuntut penguasaan teknis, bukan hanya menuntut penguasaan teknis tapi juga pemahaman yang holistik. Jadi bukan hanya dalam konteks angka gitu. Karena itu keikutsertaan dalam pelatihan, workshop, kemudian case conference itu menjadi perlu untuk dilakukan gitu, untuk memastikan layanan yang kita berikan itu tetap terjaga kualitasnya dan profesionalismenya. Berikutnya, perlu juga kita memilih alat tes yang sudah terstandar, teruji, reliabilitas dan validitasnya. Secara psikometri juga terukur dengan baik ya, sehingga tujuan dari asesmen itu tercapai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun konteks pendidikan.